Aku tuh putus asa. Aku tipe orang yang gampang nyerah. Aku catet tuh, aku mau bunuh diri, saya bilang gitu. Karena aku udah kacau ya. Di momen itu aku udah ada di titik bahwa ya Tuhan, aku nyerah deh, nggak bisa aku nih. Udah. Saya jadi merasa sangat bersyukur di sini teman-teman ya. Jadi ya itulah, semesta merestui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Beta Suguru, di Lagi Podcast lagi pasti menginspirasi. Oke, baik untuk teman-teman sekalian, saat ini bisa ketebak ya, saya sekarang ada di mana gitu ya. Karena saat ini saya berada di salah satu ikonnya Kota Malang ya, di mana juga pernah dipakai untuk syuting satu film yang cukup terkenal pada waktu itu ya. Mungkin bisa ketebak teman-teman sekalian, kita sekarang berada di Kampung Warna-Warni ya. Boleh dilihat di backgroundnya ini sudah banyak warna-warni yang ada di sini, dan kayaknya di retouch kembali ya teman-teman ya. Kemarin kan sempat kayak agak pudar gitu, sekarang di retouch kembali, di repaint, jadinya kayak ciamik gitu teman-teman ya. Nah, makanya mungkin teman-teman sekarang mendengar beberapa suara ya, kayak ada suara air gitu, kemudian ada suara mungkin anak-anak yang sedang bermain, orang-orang yang sedang berjalan-jalan, dan yang pasti di sini yang paling terkenal adalah Bok Glodok. Wah, itu ketok medok ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada namanya rel kereta api, mungkin ada kereta api berlalu lalang seperti itu yang mungkin akan ya menghiasi selama podcast kita di episode kali ini gitu ya. Oke, so untuk episode kali ini teman-teman sekalian, saya tidak sendiri ya. Sekarang saya bersama dengan rekan saya, partner, teman, wah, pokoknya dan juga merupakan salah satu teman inspiratif saya gitu ya. Dari berbagai macam cerita, kita sharing bareng-bareng, ternyata banyak cocoknya gitu ya. Dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol itu, kita ternyata juga satu frekuensi. Dan secara nggak sengaja kita tuh bertemu. Dan wah, pokoknya seru banget deh. Dan untuk teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja perkenalkan dengan Mbak Lucia. Hai. Jadi ini adalah Mbak Lucia, teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu kru kita di Lagi Podcast ya. Mungkin kalau teman-teman sekalian itu kemarin ingat ya, pada waktu episode pertama sekali dengan Mr. Sofwan. Nggak ada saya. Ya kan, jadi kita memperkenalkan Mbak Lucia juga nih. Iya. Jadi ada kru, ada Mbak Lucia, ada Luis, dan juga ada Dinda. Nah, ini adalah salah satu kru kita juga, teman-teman. Ada dengan Mbak Lucia, ya. Mbak Lucia ini biasanya membantu untuk kameramen, gitu ya. Jadi ada kameramen 1, kameramen 2, dan juga Mbak Lucia juga menjadi co-host. Jadi ini teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau Beta nggak bisa encas gitu ya, ada Mbak Lucia yang akan membantu Beta untuk menggantikan sebagai host pada waktu itu. Gimana Mbak Lucia? Akhirnya terpaksa. Kamu terpaksa, nekat, dan ternyata jadi juga. Ternyata oke juga kan ya. Ternyata bisa juga tuh ya Mbak Lucia ya. Iya, jangan salah, itu perjuangan luar biasa. Oke, mantap. Mbak Lucia, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Baik banget baik, ya. Kalau luar biasa hari ini. Dari looknya Mbak Lucia kayaknya menggemaskan gitu ya kalau saya lihat warna lipstiknya. Oh. Cantik banget hari ini, senang banget bisa lihat Mbak Lucia di episode kita kali ini. Dan selain kita juga memperkenalkan kru juga ya Mbak Lucia, siap nggak untuk dikulik sama Beta? Siap, demi positif Indonesia. Demi positif Indonesia. Mempositifkan Indonesia. Betul gitu. Kenapa harus Mbak Lucia? Gitu ya? Beta tuh kalau ngobrol sama Mbak Lucia nih ya teman-teman ya, itu banyak nyambungnya. Ya. I'm serious. Jadi kayak ini orang cocok banget nih kayaknya ya kalau ditanya-tanyain gitu ya. Jadi
daripada cuman Beta aja yang tahu nih Mbak Lucia. Jadi Beta juga mau share juga dong dengan teman-teman yang lain di Lagi Podcast gitu ya, yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman. Semoga menginspirasi. Pasti juga lah ya. Jangan lihat sayanya. Nah. Lihat nanti apa yang akan kita bicarakan. Waduh. Tapi nggak rugi kalau nggak lihat Mbak Lucia ya. Orangnya manis teman-teman. Wah, bisa dilihat looknya. Dan FYI ya, karena manis dan cantiknya beliau gitu ya. Editor kita tuh jatuh hati gitu ya. Mantap. Oke, Mbak Lucia, mungkin pertanyaannya akan sama ya dengan apa yang Beta tanyakan kemarin sama Mr. Sofwan ya. Kira-kira dapat ide dari mana sih awalnya bisa tercetus ide untuk membuat Lagi Podcast? Iya, kalau dari Mr. Sofwan kemarin kan dari angin, dari apa, akhirnya muncul ide itu. Kalau aku sebenarnya mengamati dari sisi wanita, dari sisi Gitu ya. naluri keibuanku. Ini sebenarnya kita project kepepet. Wah. Project kepepet, tapi kita kembali lagi kayak, oh aku sama Mr. Sofwan punya kemampuan nih di sini. Passionku ada di sini. Mr. Sofwan bisa editing, kayak mungkin aku bisa membantu di balik layar, manajemennya, dan itu semua kebetulan kita dijodohkan, ketemu yang sefrekuensi, bisa nge-host, terus juga pemahaman tentang memahami karakter seseorang itu sama juga jago banget. Jadi ya itulah, semesta merestui. Akhirnya kita bikin podcast yuk. Kalau kita nggak mulai, kapan gitu. Kan aku percaya semua hal yang besar-besar, podcast besar ataupun tayangan apapun lah ya, yang besar-besar itu pasti dimulai dari ya langkah kecil itu. Langkah kecil ya, dari ide yang tiba-tiba kecetus aja gitu ya. Dari modal nekat, modal kepepet apa yang kita punya, kamera atau apapun itu sebenarnya ya itu sudah jadi modal kita untuk memulai langkah ini. Betul. Saya setuju banget. Dan jadi teman-teman, jadi Mr. Sofwan dan juga Mbak Lucia ini kalau saya bilang itu master plan-nya ya. Jadi mereka berdua, beliau-beliau ini yang pada waktu itu menghubungi Beta untuk ya menyampaikan idenya dan bagaimana kalau kita bisa membuat podcast ini bla bla dan lain sebagainya. Kemudian kita ketemu, ngopi, digodok bareng-bareng dan akhirnya jadilah beberapa episode ini ya, meskipun kita masih baru ya. Oke, sebelum ke pertanyaan yang lebih mendalam nih ya. Deg-degan loh aku nih. Tunggu loh. Jadi kita juga mau tahu dong ya, kita juga mau kenal dulu. Iya. Mbak Lucia itu siapa sih? Siapa? Ya kan, tinggal di mana, aslinya dari mana, kegiatannya apa, zodiaknya apa, siapa tahu gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kita semua, Mbak. Buat teman-teman, perkenalkan aku Lucia Antik. Umur sekarang sudah 35 tahun. Pekerjaanku adalah seorang manajer keuangan suami. Oh, rumah tangga. Ya, aku sudah berapa tahun ini mendedikasikan diri sebagai full ibu rumah tangga. Oke. Terus sebenarnya asalnya dari Malang Selatan. Malang Selatan nih? Oh. Aku bangga jadi orang Donomulyo. Orang kabupaten. Iya. Itu desa aku tercinta. Sampai SMP aku di sana, kemudian 2003 SMA sampai sekarang 2024 ini aku tinggal di Malang. Mau tinggal di Malang kotanya. Oke, siap. Dan berarti kegiatan sekarang full jadi ibu rumah tangga. Full ibu rumah tangga, menghandle project-project suami tentunya, terus kayak keuangan dari usaha suami gitulah. Aku orang di balik layar. Orang di balik layar. Manajernya suamiku. Support system itu namanya, Mbak ya. Oke, baik. Kan ada istilah suami di Bali, seorang suami yang hebat, ada wanita hebat lagi, lebih hebat lagi di belakangnya. Di belakangnya, wanita di belakang layar nih teman-teman. Iya, gitu. Well, Mbak Lucia mungkin punya hobi atau apa gitu? Mungkin hobi apa ya? Aku senang main di alam. Tuh sih, hobinya aku masak. Masak. Kalau aku masak itu karena aku bukan hobi lagi, aku cinta. Wih. Cinta aku masak.
Stres apapun aku, kalau aku lagi masak aku happy gitu. Oh, oke. Oke. Jadi apa ya? Itu seperti kegiatan yang apa tuh? Sebagai melampiaskan segala energi gitu ya di memasak itu. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin ini menurutku ya. Kalau wanita sekarang masak itu kayaknya bukan ini ya. Kalau dulu mungkin wanita harus bisa masak. Kalau sekarang seiring berubah zaman, semua serba tinggal klik datang ya. Dan sudah pekerjaan wanita dulu mentereng-mentereng, mungkin masak itu sudah apa ya? Betul sih. Saya Tapi sendiri juga kalau- gitu sih, iya. suka GoFood lah daripada Nah, masak kalau aku suka masak. Aku cinta masak. gitu ya. Dari kecil, itu cerita sedikit ya. Dari kecil aku tuh setiap Sabtu atau Jumat lupa, ya SD, itu ada acara masak-masak. Itu di SCTV ya. Itu setiap pulang sekolah saya lari. Cuman untuk lihat show itu. Aku nggak boleh telat jam 12, aku harus sambil makan, pulang sekolah aku harus nonton ini. Wow. Kalau minggu apa itu ya, aroma yang Bu Siska Sitomo itu. Oh, Bu Siska Aku Sitomo. bangun pagi hanya untuk nonton itu. Aku catet tuh di buku. Mudah bukan membuatnya kan Udah gitu ya. bukan buatnya. Aku praktek kayak bikin masak-masakan atau apa itu aku sambil ngomong. Oh, wow. Aku sampai ini loh, obsesi untuk jadi pembawa acara masak-masak. Oh ya. Jadi aku kayak nata-nata tempat apa seolah-olah aku ini sedang berbicara di TV gitu, kayak gitu. Masih sih, menarik sekali Terus ya. juga karena aku dari kecil tinggal sama nenek yang nenek didikannya sangat keras, kamu harus bisa masak, kamu harus bantu ini, kamu harus membumbui ini itu yang membuat aku akhirnya suka ya, bisa masak dan sampai sekarang aku cinta banget masak. Cinta banget masak ya, gitu. Oke. Oke, Kak, dari hobi dulu ya. Ini kira-kira ada menu yang paling rumit yang mungkin pernah dikerjakan? Menu Indonesia rata-rata rumit. Gitu ya, menu Indonesia ya. Tapi serumit apapun kalau masakan aku senang. Tapi semudah apapun kalau kue aku enggak mau. Oh, oke. Jadi baking ini itu aku sama sekali aku enggak mau. Bisa pun aku nggak akan mau lakukan. Oh gitu. Ini berarti beda kelas mungkin ya. Jadi yang baking sendiri, terus masak-masakan sendiri, kayak masak sayur atau apa gitu kan. Oh, oke. Oke. Mungkin karena kalau baking itu ada komposisi-komposisi tertentu ya. Yang kalau misalnya kita itu memasukkan salah satu komponennya itu bisa nggak jadi. Adonannya itu nanti bisa rusak mungkin karena gitu. Itu mungkin lebih harus ditimbang lah, harus cuciannya banyak, kecil-kecil kayak gitu. I see. Kalau masak, walaupun kayak suami ya, secapek-capeknya aku pengen selalu bisa masakin buat dia. Tapi kalau atau suami bilang pengen kue ini, aku bisa, ini gampang. Tapi kita beli aja. Oh, oke. Paham. Memang itulah. Iya betul. Jadi iya, sekarang saya paham ya kenapa orang itu kadang yang suka bikin kue itu nggak suka masak. Gitu. Oh, ternyata memang berbeda. Ya, treatmentnya seperti itu. Oke. Saya tadi tertarik dengan kegiatan alam sih, Mbak Lucia. Maksudnya kegiatan alam yang bagaimana nih hobinya? Naik gunung. Wow. Naik gunung. Waduh, Ya, anak gunung nih teman-teman. Oke. Seberapa mahal outfitmu? Shopee enggak ya mengikuti itu iya, tapi lebih ke barang mahal itu ya ada harga ada kualitas gitu aja sih. Oke. Sudah berapa banyak gunung yang telah engkau daki? Wah. Saya mungkin 10, Jawa Timur aja coba. Jawa Timur malah apa ya, Arjuna belum. Sedikit. Semeru udah. Itu pencapaian terbesar saya di Semeru. Gunung tertinggi Pulau Jawa, coy. Itu setelah saya 10 kali gagal muncak, akhirnya saya bisa muncak. Dan kebetulan yang bisa membawa saya ke puncak itu adalah sekarang yang jadi suami saya. Paham. Itu momen sih. Jadi gitu ya. Kayak awal gitu saya bisa deket sama beliau. Dan apakah dalam kegiatannya Mbak Lucia mau mencapai puncak itu ada kendala apa atau mungkin ada cerita apa gitu? Biasanya kan kalau pendaki gunung tuh ada aja ceritanya ya nggak sih teman-teman? Kendala mungkin aku nih orangnya kalau kendala alam ya badai apa itu kan udah biasa ya. Kalau dari aku pribadi kendalanya aku tuh putus asa.
tipe orang yang gampang nyerah. Jadi makanya Semeru itu bisa 10 kali aku gagal tuh karena aku Maksudnya gagal tuh maksudnya gagal summit gitu ya, Mbak? gagal muncak itu juga karena mungkin dari aku sendiri yang kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa gitu. Waktu aku muncak yang terakhir itu sama suami, itu aku udah hampir pingsan, udah pokoknya itu di pikiranku, udah aku balik aja lah. Nggak apa-apa kok, gunungnya juga nggak kemana-mana, kan menghibur diri ya, gunungnya nggak kemana-mana. Tahun depan aku masih bisa balik gitu. Dan ternyata di situ disupport lah sama suami dan teman-temannya. Waktu itu masih belum suami ya, sama teman-temannya, terus dikasih obat gini-gini, bisa, ayo toh, bisa gini, bla bla bla. Dan sampai di puncak. Sampai di puncak ya. Wah, luar biasa. Kendalanya mental. Mental ya. Tapi support teman-teman juga pasti penting ya. Itu pentingnya untuk kita itu mengajak teman-teman yang support tadi ya. Lebih senior, lebih ngerti medan, terus yang pastinya dukung kita terus, nggak menjatuhkan, nggak apa ya, ke bahasa Jawa moyoin. Wah, masuk ngene tok ae gak iso. Nah, itu bukannya malah jadi semangat, malah down. Iya, ya, malas banget sih kalau kayak gitu. Berarti so far dapat support system yang oke gitu ya dalam mencapai summit Semeru pada waktu itu. Wah, luar biasa. Manusia. Iya. Ini akan ke sesuatu yang lebih dalam ya. Jadi oke, menurut Mbak Lucia, apakah saat ini Mbak Lucia itu cukup happy? Ya, happy. Aku happy. Bukan karena nggak yakin ya, tapi mikir happy dari segi apa. Tapi aku sekarang bisa bilang aku happy. Dengan segala keadaan kerumitan hidup ya. Aku jauh lebih happy dari tahun lalu, 2 tahun lalu. Oke, berarti menarik nih ya, happy. Happy. How to be happy? Maksudnya bukan how to be happy sih. What is happy for you? Bahagia itu menurut seperti apa? Menurut Mbak Lucia. Setelah aku jalani dari berbagai macam peristiwa yang membuat aku ada di sini sekarang, happy menurut aku adalah ikhlas. Waduh, itu tinggi sekali ini. Ya, ternyata aku nyadari itu. Happy menurutku sekarang ikhlas. Tidak ada kemelekatan terhadap sesuatu. Itu happy-nya aku sekarang. Betul. Kemelekatan itu menarik ya, kata kemelekatan tuh. Kemelekatan itu kalau dari beta ya, sudut pandang beta itu dimana kita itu kadang-kadang ngerasa nggak sih kita ada obses, ya, ada obses. Aku pengen jadi PNS, misalnya, ya melakukan segala cara untuk kita bisa jadi PNS, like segala cara, termasuk kita menghalalkan segala cara. Dan kalau kita nggak bisa mencapainya, stres yang ada. Iya betul. Jadi kemelekatan itu memang PR kita semua sih, Mbak Lucia. Bahkan kalau untuk beta sendiri, nah itu prosesnya itu juga masih kita banyak belajar gitu ya. Menarik sekali sih Mbak Lucia tentang kemelekatan. Kemelekatan apa yang paling susah untuk dilepaskan? Apa tuh? Jadi aku sedikit cerita. Tahun 2022 mungkin sekitar bulan Juli itu sampai itu jadi kayak momen bersejarah buat aku ya. Jadi semoga jangan lihat muka saya, tapi lihat apa yang saya alami. Semoga mungkin kalau di luar sana ada orang yang mengalami juga, kita saling support. Ternyata oh ada loh yang sama gitu ya. Jadi tahun 2002 itu awal pernikahan saya dengan Mister, masih berapa bulan di situ karena kami juga tidak mengenal dalam satu sama lain, dan kami punya beban masing-masing, beban dari masalah ABC sampai ekonomi sampai apapun itu. Di bulan Juli itu apa yang tidak saya jujur ya meledak. Jadi seolah-olah waktu itu kebetulan beliau lagi di Banyuwangi, lagi guiding, meledaklah masalah itu, masalah keluarga, masalah usaha saya yang bangkrut di masa lalu, kerugian saya akibat corona, banyak. Di situ saya
sendirian di rumah dengan karyawan waktu itu, dengan anak juga. Mendapat ancaman dari banyak pihak, teror, kemudian konflik keluarga. Itu kayak di momen itu aku udah ada di titik bahwa ya Tuhan, aku nyerah deh, nggak bisa aku nih gitu. Dengan aku yang sama Mister itu komunikasinya hanya lewat telepon yang hanya sebentar-sebentar karena dia harus handle tamu. Terus aku pikir kalau Mister pulang nanti aku akan bertengkar hebat, mungkin juga aku akan dalam tanda kutip dikembalikan ke orang tua, bisa jadi sampai kayak gitu pikiranku ya. Lalu waktu itu pokoknya aku udah menyerah aja, aku mengakhiri hidup lah, pokoknya ada di pikiran itu. Dan Ada di titik itu? Ada di titik itu, dan aku itu udah kayak nggak bisa bangun. Aku bilang ke karyawanku, tolong handle anakku gini. Aku di ruangan sebelah, dan itu aku sudah bener-bener nggak tahu lah. Terus aku scroll karena aku udah kacau ya. Telepon masuk, keluarga marah, dari kakak-kakak, dari ibu, semua pokoknya di situ campur nyerang aku semua gitu. Terus aku scroll, kemudian aku nemu teman, ya kenal gitu. Mungkin aku juga di momen ini aku mau terima kasih sama Gus Takin, pengasuh pondok pesantren yang Serambi Gosa di Pakis. Itu adalah orang yang aku nggak tahu kenapa aku tergerak untuk mengechat dia. Aku WA beliau, Gus, aku mau bunuh diri, saya bilang gitu. Saya gini. Saya berharap mungkin ini mukjizat, orang ini akan ngasih pertolongan saya dalam bentuk memecahkan masalah, mungkin ngasih duit, ini saya kasih bantuan di bawah gitu ya. Dan itu dia cuma bilang, saya sudah WA tuh panjang lebar tuh ya. Dia balasnya apa? Mbak Lucia, apapun agamamu sekarang, mau sampean Islam, Hindu, Buddha, berdoalah kepada Tuhanmu, minta maaf, dan maafkan orang tuamu. Pertama gitu, kok gini sih? Aku nih butuh duit loh. Aku dalam hati, jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku nih butuhnya duit, aku butuhnya masalahku ini dipecahkan, aku nih butuhnya masalah usahaku ini gimana jalan keluarnya. Kok malah aku disuruh minta maaf? Aku sebagai seorang ini ya Aries ya, nggak mau lah, ngapain, aku salah apa? Ini siapa suruh ngelahirin aku ya toh? Nah kan kayak gitu, ada rasa-rasa kayak gitu. Nah, orang tua aku aja nggak, maksudnya aku salah dewe. Dari kecil aku nggak mau tungguin dan segala macam, kayak hidup sama kamu. Nah sekarang aku jadi kayak gini, ya itu ada salah-salahmu lah, ada salah-salah masa kecil. Tapi satu lagi dia bilang, lepaskan. Gitu. Jadi dari situ, titik itu aku belajar apa ya, aku harus dilepasin gitu. Lepaskan duniamu yang membelenggu kamu, dendam-dendammu. Berarti ini masuk titik terendahnya Mbak Lucia waktu itu. Kalau mungkin hanya broken home, apa segala macam, apa yang saya lalui itu nggak ada apa-apanya dibanding di bulan Juli 2022 itu. Jadi mungkin ya selalu ada background ya Mbak Lucia ya. Mungkin apa yang dialami waktu masa kecil juga pengaruh ya. I see. Pengaruh ke mental banget nggak sih? Itu yang aku jadi kata-katanya kok lepaskan, kok ikhlaskan, kok minta maaf lah dan maafin gitu loh. Aku harus minta maaf ke orang tua dan aku harus memaafkan mereka. Aku harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sama aku, kebangkrutan, kegagalan dalam aku mengambil keputusan, sampai ada masalah bertubi-tubi datang segala macam, itu aku harus ikhlaskan. Kok ini ya berat ya gitu loh. Itu tapi di situ aku setahun belakangan aku sudah mau mempelajari itu, dan ya hari ini walaupun masalah ekonomi masih ada, mungkin tanggung jawab yang aku harus selesaikan juga masih banyak di hidup ini ya. Di rumah tangga kami juga masih banyak tanggungan, banyak yang harus kami kejar, masih banyak target-target di depan, mungkin orang tua segala macam, tanggung jawab kami ke keluarga itu banyak, tapi aku menjalani itu dengan sangat happy.
Dengan sangat happy, of Bukan course. kayak yang dulu itu aku meraung-raung, aku meratap, Tuhan kok gini banget hidup, kok jahat banget sih aku, kok dikasih ujian begini kok. Enggak, sekarang aku enggak. Aku udah ikhlas, aku udah lepas. Ya Tuhan, aku bisa kok. Terima kasih loh, aku udah diproses begini nih. Itu sekarang. Dan Lebih itu ke aku happy. iya, pasrah gitu ya Mbak akhirnya ya. Kalau dulu kan mungkin apa ya? Cara Jawa ini mangkel ya. Mangkel. Mangkel. Kenapa? Kok aku harus Sambat. mengalami ini? Oh ya, sambat ya. Ya, kita manusia juga ya Mbak ya. Siapa sih yang nggak sambat gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh ada aja yang disambati. Oh no, yang disambat no setiap hari. Tapi that's life. Makanya. Dan proses Mbak Lucia untuk menerima itu semua, maksudnya seperti apa yang disampaikan oleh Gus tadi, proses Mbak Lucia dari marah karena tidak sesuai ekspektasi tadi, sampai benar-benar menerima dan mau memaafkan itu gimana Mbak? Apakah dalam proses cepat atau bagaimana? Ya dari Juli 2022, sekarang anggap aja Desember 2023 ya, berarti 1,5 tahun aku bisa jalani itu. Prosesnya juga nggak mudah, karena ya kita sifat dasar gengsian segala macam itu kan pasti ada ya. Jangankan ke orang lain, ke orang tua ya pasti masih apa ya, carut marut. Aku harus mengikhlaskan apa yang terjadi sama aku di masa kecil segala macam, sedangkan kata hati ini berontak, bukan salah orang tuanya juga. Ya kan kayak gitu, itu kan sulitnya di situ. Kayak ya itu tadi, kembali lagi belum ikhlas ya, mungkin perang batin antara aku oke, ayo aku coba lakukan, tapi aku gak ikhlas gitu. Betul. Itu yang paling berat. Terus kadang kemelekatan terhadap duniawi kalau menurutku ya, mungkin kita ngejar fashion, kita harus tampil, nurutin kata orang kayak gitu. Itu juga untuk cuek, untuk jalani hidup nggak dengerin mereka, nggak mikir apa pandangan orang, apa kata orang nanti kayak gitu tuh, itu susah. Betul. Tapi itu ya susah puji banget. Tuhan nih bisa dengan bangganya aku bilang hari ini ya aku udah lepas circle pertemanan, aku lepas apa hobi-hobiku yang tidak berguna, aku lepas barang-barang yang aku sukai, fashion aku harus apa ya, tren-tren apa itu aku nggak ikuti, untuk menjadi sebiasa dan sesederhana mungkin gitu ya Mbak Lucia. Itu ternyata Mbak Lucia, wow, ya, cerita dan backgroundnya Mbak ya, itu ya akan selalu berat ya Mbak ya, kalau kita punya background, apalagi luka masa kecil gitu kan. Luka masa kecil kan pasti bukan sesuatu yang saya percaya kalau itu bukan sesuatu yang disengaja ya, tapi apa yang terjadi ya terjadi, dan memang harus mengalami itu. Betul nggak Mbak Lucia? Dan pasti dong Mbak Lucia ada momen menyalahkan keadaan dan menyalahkan ya orang tua yang tadi Mbak Lucia bilang itu. Dan prosesnya untuk mengalahkan itu semua itu, wow, saya jadi merasa sangat bersyukur di sini teman-teman ya, dimana saya lahir dengan orang tua yang pada masa kecil itu memberikan saya kenikmatan. Maksudnya saya benar-benar menikmati masa kecil yang normal, gitu ya. Tapi kalau melihat dan mendengar cerita dari Mbak Lucia dan juga mungkin dari beberapa teman lain yang mungkin kita pernah baca, kita pernah dengar, itu, oh my God, memang seberat itu, gitu ya. Dan saya merasa, wah ini juga pukulan berat juga ya kita sebagai orang tua gitu ya Mbak Lucia. Saya jadi merasa terbangun ini. Apakah saya cukup baik untuk menjadi orang tua? But anyway, dari perjuangan ini, perjuangan yang Mbak Lucia akhirnya bisa taklukkan ini, ya, untuk bisa menjadi biasa dan sesederhana mungkin dan bisa untuk menutup telinga, tidak menutup mata. Menurut Mbak Lucia, apakah sekarang sudah cukup atau
ada yang perlu diimprove lagi? eh Perlu diimprove lagi pasti. Kan manusia nggak lepas dari setiap bertambah usia naik level hidupnya gitu ya. Menurutku sekarang yang menjadi apa ya, tantangan masih belum bisa itu adalah mencintai apa yang nggak kita cintai, menyukai sesuatu gitu. Keluar Kayak- dari zona nyaman. Itu Nah, seperti itu. Seperti dulunya saya adalah pekerja, kemudian saya harus di rumah. Itu kan kadang kalau menurut aku itu kayak, aku tuh bisa loh cari uang, bisa loh gini-gini, bisa bantu kamu, bisa bantu suami gitu ya. Aku harus di rumah, harus mengurus. Nanti aku masih meragukan Tuhan. Menurut aku. Dalam hal rezeki, dalam hal nggak yakin ini hasilnya akan positif, kayak masih ragu-ragu gitu. Itu masih jadi tantangan buat aku. Walaupun banyak kejadian yang Tuhan tuh kayak apa ya, rezeki apa itu, selagi kita positif, selagi kita ikhlas tadi, selagi kita yakin hasilnya baik, itu Tuhan tuh masih baik kok. Cuman aku kadang masih apa ya, ragu-ragu aja, meragukan Tuhan lah, itu yang aku kayaknya masih levelnya sangat rendah. Oh, it's okay. Itu Iya. manusiawi banget sih. Itu manusiawi banget. Itu apa yang kita semua rasakan. I believe so. Gitu ya. Mbak Lucia kira-kira ada nggak goal, cita-cita ya, yang pengen Mbak Lucia capai mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek, pastinya financial freedom ya. Jadi dari semua yang sudah saya alami, dari banyak kegagalan, banyak keputusan saya yang salah dalam usaha, dalam pekerjaan, dan ternyata itu malah menjerumuskan saya ke dalam masalah. Itu jadi pelajaran yang luar biasa. Ya, goals yang harus saya capai ya financial freedom. Dan goals jangka panjang aku pengennya lebih bermanfaat ke banyak orang sih. Terutama aku dari desa. Desaku dari 2003 sampai sekarang juga tidak berkembang. Aku pengennya kalau aku sudah financial freedom, aku banyak mendedikasikan diri untuk di sana gitu. Wow. Itu yang cita-cita banget gitu. Betul. Ya. Dan ini juga menjadi cita-cita kita semua ya, Mbak Lucia ya. Dan inilah yang kita persembahkan untuk teman-teman lagi podcast gitu ya. Selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang kita bisa petik dari tamu-tamu yang telah kita undang gitu, Mbak Lucia. Dan so far nih saya sebagai saya sebagai host dan juga Mbak Lucia sebagai co-host ya, yang bertemu dengan orang-orang random Ya. gitu kan ya. Tantangan besar, tapi ternyata wah gitu. Iya, jadi kayak merasa sudah nggak ada apa-apanya. Oh, ternyata seperti ini ya. Ternyata yang dialami beliau ini sangat berat. Itu Padahal tuh bukan orang-orang ini loh, bukan selalu orang-orang terkenal. betul. Ternyata yang cuma ibu rumah tangga Yes, ternyata yang cuma apa. Kisah hidupnya tuh sungguh. luar biasa. Beberapa episode ini masih kita makan masih beberapa episode ya, Mbak Lucia, masih belum banyak sekali. Itu saya belajar banyak hal ya. Saya benar-benar terbuka dan saya merasa bangga untuk bisa menyampaikan ini kepada teman-teman lagi podcast semua. Betul ya, Mbak Lucia. Mungkin itu yang saya, Mbak Lucia, teman-teman yang lain, Mr. Sofwan, Dinda dan Louis yang merasakan juga. Ya. Gitu ya. Dan inilah memang salah satu goal jangka panjang kita. Ya. Jadi kan kayak kita menabung kebaikan nggak sih, Mbak Lucia ya? Ya, kayak ini juga project ini sebagai salah satu apa ya, bahasa kerennya ikhtiar kami, aku dan Mr. Sofwan juga menggait Mbak Beta kami sebagai kesatuan tim lagi podcast. Semoga ini bisa sesuai harapan, kemudian hasilnya juga diterima banyak orang. Betul. Dan nggak bisa gampang diterima orang juga kan, karena kan nggak selalu dong. Iya.
kisah itu harus dari orang besar gitu Iya. kan ya. Kisah juga dari banyak orang-orang di sekitar kita yang sangat menginspirasi, itu banyak. Trust us gitu. Karena itulah makanya kenapa teman-teman itu harus mantengin terus lagi podcast gitu ya, di setiap episode-episodenya yang terbaru ya. Kira-kira ada kisah apa saja dan siapa saja yang diundang. Nah, wah jangan-jangan ini kenal nih, wah iki wong Malang iki, wah iki tonggoku ya, misalnya kayak gitu ya. Oh ternyata si ibu ini kayaknya biasa aja, ternyata hidupnya berat banget. Iya loh. Ternyata dia punya kelebihan ini, kan kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi yang kita kembali tekankan bahwa jangan lihat orangnya, lihat apa yang dia ceritakan. Betul. Ya, kisah hidup orang gitu kan, itu yang benar-benar bisa membantu kita untuk memberikan insight. Dan sekarang kan bahasanya insight. Gitu ya menurut saya. Dan semoga juga kita tim lagi podcast bisa terus menghadirkan orang-orang inspiratif buat kalian semua. Jadi dukung kami. Ya, jangan lupa makanya teman-teman pantengin terus episode kita. Like, subscribe, komen, kritik, saran, semua apapun masuk. Share ke sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Well, terima kasih sekali Mbak Lucia ya. Terima kasih juga teman-teman, di kesempatan kali ini boleh kita berbagi ya, mengulik bersama-sama. Ya, akhirnya saya sebagai tersangka yang diulik merasakan gimana deg-degannya sebagai bintang tamu ya. Nah, itulah makanya. Jadi seru kan ya Mbak Lucia ya, dimana ngerasain kita bertanya-tanya, nah, sekarang jadi ditanyain gitu ya. Gitu. Biasanya kita yang ngejar terus pertanyaan, sekarang gantian aku yang harus bercerita. Semoga cerita-ceritaku tadi ada kalian di luar sana yang ngalami mungkin lebih berat, mungkin juga sama semangat, dan kita tuh hebat loh, bisa sampai hari ini masih ada. Betul, kita hebat, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, dan kita bisa memberikan energi dan vibes positif untuk kita semuanya. Untuk Indonesia positif, ya katanya Mr. Semen gitu. Well, oke, teman-teman sekalian, mungkin ini bisa menjadi penutup ya. Mbak Lucia, terima kasih banyak atas kedatangannya. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga centang ya untuk pemberitahuan kira-kira ada reel sih, apa itu namanya, shorts ya, shorts ataupun pemberitaan terbaru mengenai lagi podcast, ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Silakan pantengin kami terus. Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Bye. Lagi podcast lagi pasti menginspirasi. Yeah.